selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Lurah beserta seluruh jajarannya yang hadir, Bapak Ibu pendamping dana dusun yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa bersama-sama berkumpul dalam acara rapat koordinasi terkait dengan pendamping dana dusun, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sehat semuanya? Ya. Semangat semuanya? Ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, jadi pada kesempatan sore hari ini saya bersyukur dan juga berbahagia untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, karena mungkin selama ini saya bertemunya dengan Mas Kam mungkin beberapa kali, tapi ini juga hadir Pak Ses. Ini hadir teman-teman aja yang hadir. Semua itu harusnya ada berapa? 19 itu Mas Kam. Ini yang hadir pasang semua. Pas Des 152. Ini hadir semua 152. Emang ada 152 ini? Ada yang hadir? Lengkap semua? Lengkap. Oke, alhamdulillah. Jadi 152 Pas Des dan juga Pas Cam 19 kecamatan alhamdulillah bisa berkumpul pada sore hari ini. Bapak Ibu semua, rekan-rekan ini memiliki tugas yang sangat berat. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena program dana dusun ini adalah program prioritas dari pemerintah Kabupaten Kendal. Dan yang kedua, ini adalah program dari janji politik saya ketika dulu saya pilkada pada tahun 2020. Jadi artinya program ini adalah program yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Kendal. Apa yang dulu saya pernah janjikan memberikan program dana dusun, inilah yang ditunggu oleh masyarakat Kabupaten Kendal. Sehingga tugasnya Bapak Ibu semua memastikan mengawal dari awal sampai akhir bahwa program dana dusun yang pertama harus berjalan dengan lancar, dan yang kedua harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di setiap dusunnya, dan yang ketiga melakukan evaluasi setelah program ini selesai, apakah sudah sesuai semua yang menjadi indikator capaian atau outcome-nya, dan apakah ada yang harus dievaluasi. Nah, dievaluasi terkait dengan program bantuan dana dusun di desanya masing-masing. Sehingga apabila ini program bisa dimonitor dengan baik, bisa dikontrol dengan maksimal, akibatnya apa? Dampak terhadap pembangunan di Kabupaten Kendal ini akan signifikan. Dan ini sangat penting sekali untuk kemajuan Kabupaten Kendal yang sama-sama kita cintai ini. Dan ternyata program yang saya canangkan ini sudah sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia secara umum. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin, kita sudah berpikir bahwa kita harus punya program-program percepatan yang bisa memberikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kendal, dan juga dampaknya terhadap pembangunan ini juga terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di setiap dusun. Sehingga hari ini kalau kita melihat adanya pandemi COVID-19, setelah itu adanya inflasi. Hari ini adanya inflasi di dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi ini adalah permasalahan global ya, yang ada di seluruh wilayah dunia.
Sehingga program dana dusun ini adalah program yang tepat untuk bisa memberikan nilai tambah ekonomi di setiap dusunnya masing-masing. Sehingga harapan saya, apalagi sekarang dana desa ya, Pak Lurah, udah banyak kebijakan-kebijakan yang intervensi dari pemerintah pusat, sehingga hari ini dana desa ini banyak sekali yang terpakai untuk hal-hal yang sudah ditentukan seperti BLT dan lain sebagainya, sehingga program untuk infrastruktur sangat terbatas, betul ya Pak? Sehingga program ini benar-benar bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di setiap desa dan juga di setiap dusun. Dan kenapa saya sampaikan ini bisa membantu terkait permasalahan inflasi? Karena salah satu permasalahan inflasi itu bagaimana daya beli, daya tahan beli masyarakat yang ada di Indonesia, Kabupaten Kendal secara khusus, ini juga harus bisa dipikirkan. Kalau pemerintah pusat sudah memberikan BLT, kita memberikan program dana dusun. Karena program dana dusun seluruhnya saya minta menjadi program padat karya, program yang memberikan pekerjaan untuk masyarakat yang ada di dusun tersebut. Nah, ini hal yang harus dipastikan bahwa seluruh program dana dusun ya, ini adalah benar-benar program yang melibatkan masyarakat dalam proses pekerjaannya, sehingga ini juga membantu memberikan pendapatan, pekerjaan, penghasilan bagi masyarakat yang ada di dusun. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat satu dusun tidak terlalu signifikan, tapi kalau kita lihat 1.300 dusun, 1.100 dusun di Kabupaten Kendal, ini akan menjadi program yang bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat yang ada di dusunnya masing-masing. Nah, sekarang yang mesti benar-benar dipastikan untuk menjadi evaluasi di tahun berikutnya, Bapak Ibu harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memastikan bahwa seluruh masyarakat yang ada di dusun tersebut sudah mengetahui bahwa ini adalah program dari pemerintah Kabupaten Kendal terkait dengan bantuan dana dusun yang dulu pernah saya sampaikan ketika saya pilkada. Agar apa? Agar kita bisa melihat, bisa melakukan evaluasi. Apakah masyarakat selama ini sudah mengetahui bahwa sudah ada dana dusun? Apakah masyarakat semua sudah menyetujui bahwa ini adalah program yang dibutuhkan? Apakah masyarakat sudah puas dengan program dana dusun, sehingga ini akan menjadi evaluasi di tahun berikutnya. Apabila memang masih ditemukan ada beberapa dusun atau desa yang masih belum tepat sasaran, ini menjadi evaluasi kita bersama. Karena tentunya saya, Pak Lurah, ini hanya 2 orang. Ya. Tentunya kita perlu dukungan dari seluruh stakeholder untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan lancar. Jadi Pak Lurah, ini teman-teman Pasdes Pascam ini hadir untuk mendampingi, untuk bergotong royong bersama-sama dengan kepala desa untuk memastikan bahwa program dana dusun ini sudah benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Sehingga harapannya apabila program dana dusun ini berjalan dengan maksimal, berjalan dengan efektif, mudah-mudahan ke depan program ini bisa terus dilanjutkan dan juga ditingkatkan, agar yang tadinya mungkin sekarang kita mulai di 100 juta, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya bisa naik sampai 200 bahkan 300 juta. Dan harapan saya yang terakhir di kesempatan pada sore hari ini, karena udah sore juga, udah maghrib, saya nggak akan lama-lama. Saya juga akan menilai kinerja dari teman-teman semua. Jadi juga saya nggak mau memberikan anggaran apabila anggarannya ini tidak maksimal bekerjanya di lapangan. Sehingga nanti pada akhir tahun, begitu selesai semua, saya akan melakukan survei untuk melihat kinerja dari teman-teman pasca maupun pasdes yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kendal. Dan apabila Bapak Ibu semua bekerja dengan efektif sesuai dengan harapan saya, pada khususnya insya Allah tahun depan akan kita lanjutkan lagi program untuk teman-teman bisa melanjutkan menjadi fasilitas kecamatan dan juga fasilitas. Jadi mudah-mudahan kalau saya melihat dari muka-mukanya semuanya
Kelihatannya Bapak Ibu semuanya ini muka suka bekerja. Mudah-mudahan saya nggak salah. Siap. Saya lihat mayoritas itu masih banyak yang muda-muda. Biasanya kalau masih muda-muda ini semangat kerjanya juga masih tinggi, betul? Semangat kerjanya tinggi. Mudah-mudahan nanti kalau saya lihat memiliki potensi, insya Allah yang hadir di ruangan ini semuanya akan ikut terus dengan saya, menjalankan terus apa yang jadi kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, terjaga kesehatan, jaga stamina, karena ini waktunya sudah sangat mepet. Ini sudah masuk November, bentar lagi Desember, sehingga akhir Desember kita sudah akan melakukan evaluasi untuk persiapan kegiatan program Dana Disen pada tahun 2023.